topik berita hari ini. Imigrasi Medan amankan 23 warga negara Bangladesh. Aksi heroik personil TNI bubarkan konvoi geng motor. DPRD Asahan temukan tempat hiburan malam yang disegel, namun tetap beroperasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, amankan 23 orang warga negara Bangladesh, di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan sementara, puluhan warga negara asing ini tidak memiliki dokumen resmi dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut di Aceh. Video amatir warga merekam puluhan warga negara Bangladesh saat diamankan di salah satu hotel di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan warga negara asing yang sudah menetap selama sepekan di hotel tersebut. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan, Freni Elizabeth Muntlie menyebut, jika puluhan warga negara asing ini tidak memiliki dokumen resmi. Dari hasil penyelidikan sementara, warga negara asing masuk ke kota Medan untuk transit dan kemudian akan diberangkatkan ke negara lain. Diduga adanya keterlibatan agen, sehingga para warga negara asing yang tidak memiliki dokumen ini lolos masuk ke Indonesia dan menetap selama sepekan. Dari informasi ataupun keterangan yang diberikan oleh warga negara asing tersebut, bahwa mereka itu memang masuknya dari Aceh. Mereka masuk dari Aceh, kemudian mereka tinggal di sebuah hotel untuk nanti rencananya mereka akan kembali ke negaranya. Saat ini, puluhan warga negara Bangladesh ini sudah diperiksa dan ditahan sementara di kantor imigrasi Medan. Nantinya, puluhan warga negara asing ini akan dipulangkan kembali ke negara asal. Dari kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Polda Sumatera Utara membantah tegas isu yang menyebutkan adanya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh dua perwira Polres Asahan. Hal itu dikuatkan atas hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Bid Propam, dan tidak ditemukan adanya perbuatan pelecehan maupun percabulan. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Warintukan. Sebelumnya, diduga melecehkan seorang tahanan wanita, Kasat Kahti dan Kanit Narkoba Polres Asahan dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara. Melalui kuasa hukum korban, barang bukti berupa isi percakapan chat melalui aplikasi WhatsApp yang senonoh diserahkan ke penyidik Propam sebagai pelengkap laporannya. Terkait hal tersebut, Ferry menyebut bahwa tidak ada peristiwa yang dituduhkan pelapor terhadap dua perwira di Polres Asahan. Pemeriksaan terhadap handphone dan rekaman CCTV juga tidak ditemukan adanya perbuatan pelecehan maupun percabulan yang dilakukan oleh dua perwira tersebut. Meski tidak ditemukan unsur pidana asusila, di Propam masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran lainnya. Selain itu, pelapor dalam kasus ini berinisial SS, yang diketahui merupakan istri dari seorang DPO kepolisian berinisial C, yang merupakan mantan personel TNI Angkatan Laut yang telah diberhentikan tidak dengan hormat. Polda Sumut memastikan bahwa proses klarifikasi dan investigasi dilakukan secara objektif dan transparan, serta meminta publik untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Saat ini, Propam Polda Sumatera Utara sedang melakukan pendalaman untuk motif-motif yang lainnya. Tetapi untuk saat ini tidak ditemukan adanya perbuatan cabul maupun pelecehan yang dilakukan oleh dua perwira di Polres Asahan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun CCTV dari personil kami. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Personil TNI yang bertugas di Kodam 1 Bukit Barisan nekat melancarkan aksi heroiknya untuk membubarkan konvoi geng motor di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, kemarin.
3 orang personil TNI yang memakai pakaian preman dan berseragam berhasil mengamankan 1 remaja. 3 personil TNI tersebut merupakan staf operasi Kodam 1 Bukit Barisan yakni Sertu Agung Suratman, Kopda Fikri Huraira, dan Praka MS Panjaitan. Peristiwa bermula adanya masyarakat yang berteriak saat melihat konvoi diduga geng motor tersebut. Spontan personil TNI yang sedang berada di lokasi langsung gerak cepat menghalau dan membubarkan konvoi tersebut. Staf operasi Kodam 1 Bukit Barisan, Sertu Agung Suratman mengatakan, dari remaja yang diamankan, mereka berhasil menyita 1 buah stik golf. Kemarin itu kami di percetakan, lalu kami terdengar suara dari warga luar ini, kami spontan langsung keluar dan membubarkan aksi konvoi tersebut. Apa yang konvoi ini, Bang? Beberapa pelajar, Bang. Pelajar. Berapa jumlahnya, Bang? Kalau kurang lebih sekitar 30 orang. Ada cepat diamankan kemarin, Bang? Itulah kemarin cuma 1 orang yang jatuh, itulah yang diamankan sama ini. Berarti konvoi ini udah terlalu meresahkan, Bang, ya? Sungguh sangat meresahkan, Bang. Harapannya untuk pelajar ini sebelum berbuat harus berpikir terlebih dahulu. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. 2 kelompok remaja di Kota Sibolga terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Kota Sibolga kemarin. Kejadian tawuran ini membuat warga yang bermukim di lokasi kejadian menjadi ketakutan. Ya Allah! Dalam aksi tawuran 2 kelompok remaja yang terjadi dini hari kemarin, para pelaku tawuran menggunakan sajam dan kayu untuk saling menyerang. Tidak hanya itu, para remaja yang terlibat tawuran tersebut juga saling lempar botol kaca. Aksi saling serang antar kelompok remaja tersebut terjadi hampir 30 menit lamanya dan membuat warga sekitar yang bermukim di lokasi tawuran merasa terganggu dan ketakutan. Aksi tawuran antar kelompok remaja tersebut terhenti setelah puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga tiba di lokasi dan langsung membubarkan massa yang terlibat dalam aksi tawuran. Untuk mengantisipasi terjadinya kembali aksi saling serang antar kelompok remaja tersebut, sejumlah personel Satpol PP Kota Sibolga berjaga-jaga di lokasi kejadian dan juga melakukan patroli keliling. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Diduga adanya korsleting listrik pada pendingin ruangan, sebanyak 12 ruangan di salah satu sekolah di Kota Medan hangus terbakar kemarin. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Dari rekaman video amatir warga, memperlihatkan asap tebal dari sebuah gedung sekolah yang menutup jalan dan menjadi tontonan pengendara dan warga di Jalan Babura Lama, Kecamatan Medan Baru, pada Minggu siang kemarin. Ternyata, asap tersebut terlihat dari sebuah gedung lantai 2 sekolah tersebut. Tak berselang lama, api muncul dan membakar atap gedung sekolah. Setidaknya, sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan untuk memadamkan api yang mulai merembet ke ruangan kelas lain. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Rusli Simboron mengatakan, api terlihat dari ruangan studio musik yang langsung merembet ke ruangan kelas lain. Kondisi studio yang banyak material kayu membuat api cepat membesar, namun langsung dapat dipadamkan agar tidak menyebar ke ruangan kelas lainnya. Untuk penyebab kebakaran, diduga akibat korsleting listrik pada pendingin ruangan. Tidak ada korban yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut, namun kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini tadi saya tanya di penjaga untuk api katanya dari tingkat 1, kemungkinan besar dari AC. Oh, berarti penyebabnya AC, Pak, berarti ya? Sampai tadi lantai 2. Lantai 2, Pak, ya? Ruang belajar. Untuk yang kelas 65 ruangnya ada sekitar lebih kurang 25 ruang. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan.
Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil meringkus kawanan preman yang sebelumnya viral di media sosial saat melakukan aksi pemalakan terhadap pengusaha toko material di kawasan Jalan Mandala Bypass Medan Tembung. Kawanan preman ini melakukan pemalakan dengan modus uang keamanan. Dari rekaman video amatir yang memperlihatkan perdebatan antara pengusaha toko material dan sekelompok orang yang diduga preman yang mengenakan seragam organisasi kemasyarakatan di kawasan Jalan Mandala Bypass Medan Tembung ini viral di media sosial. Kawanan ormas yang diduga preman ini melakukan pemalakan terhadap pengusaha toko material dengan bermoduskan uang keamanan, padahal salah seorang anggota ormas yang terlihat di dalam video ini pernah diamankan polisi beberapa waktu lalu dalam kasus yang sama. Ketujuh pelaku yakni ES, EH, LS, IS, FS, MA, dan TS digelandang ke Mapolsek Medan Tembung oleh petugas dalam kurun waktu kurang dari 24 jam pasca kejadian pemalakan tersebut. Wakapolsek Medan Tembung, AKP Japri Simamora menyebut, para pelaku masih diperiksa dan akan dilakukan pembinaan, namun jika ada unsur pidananya terpenuhi, maka polisi akan mengambil langkah tegas. Kita dari Polsek Medan Tembung sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kita langsung Kanit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim dan personil Reskrim Polsek Medan Tembung langsung turun ke TKP dan mengamankan para pelaku dan membawanya ke Polsek Medan Tembung untuk dilakukan pemeriksaan dan persidangan. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat yang mengalami kejadian serupa untuk tidak ragu melaporkannya ke pihak kepolisian dan pasti akan dilakukan tindakan tegas guna meminimalisir aksi premanisme di Kota Medan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Satu unit truk dengan kecepatan tinggi menabrak rumah makan di Desa Siamporik, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, mengakibatkan rumah makan tersebut rusak berat kemarin malam. Kecelakaan ini berawal dari satu unit mobil truk cold diesel bernomor polisi BM8121UI dengan kecepatan tinggi datang dari Rantau Prapat menuju Kota Medan. Diduga karena supir truk mengantuk, setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil truk oleng keluar jalur kiri badan jalan dan langsung menabrak pohon mahoni. Akibat lajunya mobil cold diesel tersebut, pohon mahoni patah dan terseret di bawah mobil dan langsung menabrak rumah makan milik Misnas hingga rusak dan berantakan. Pemilik rumah makan Misnan menjelaskan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WIB malam di saat pemilik warung sedang mengisi daya baterai HP miliknya. Tiba-tiba datang satu unit truk syarat muatan ubi kayu, langsung menabrak rumah makannya dan nyaris mengenai dirinya. Diperkirakan, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Oh, kencang itu mobilnya ya Pak ya? Kencang. Mobil dari mana? Arah mana Pak? Dari Rantau Prapat. Ya, jadi nggak ada korban ya Pak ya? Hanya korban material ya Pak ya? Iya. Ya, mana semuanya gitu aja, dibagusin pondoknya gitu. Sama yang pecah-pecah diganti. Oh, belum ada perdamaian ya Pak ya? Peristiwa kecelakaan tersebut kini sudah ditangani Satlantas Polsek Kuala Hulu, Polres Labuhan Batu. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Angin puting beliung menerjang rumah warga di Dusun C Tanjung Sari, Desa Tanah Merah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Akibatnya, 6 unit rumah warga rusak berat dan ringan. Peristiwa ini terjadi pada Senin sore, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Beginilah kondisi rumah warga yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. 6 unit rumah yang mengalami kerusakan, sebagian besar dengan kondisi atap rumah terangkat. Ke-6 rumah yang rusak
merupakan milik Hendra Gunawan, Parno, Sukadi, Dedi Setiawan, Lina, dan Siti Aisyah. Menurut keterangan Parno, peristiwa angin kencang tersebut begitu cepat. Dalam hitungan detik, atap bagian dapur miliknya terangkat dan terbang. Saat itu, dirinya berada di dalam rumah dan mendengar suara gemuruh dan pohon pisang yang berada di belakang rumah tumbang akibat diterpa angin kencang. Wah, kencang kali Pak, muter-muter ke sini itu Pak. Ini batas sini ke sana, ke dapur. Patah semua. Pihak desa udah ada memberikan bantuan? Udah. Kepala desa pernah kemari Pak. Apa aja yang diberikan oleh pemerintah? Kayu, aku, seng. Sementara itu, Kepala Desa Tanah Merah, Sajar Yaman mengatakan, rumah warga yang terdampak angin puting beliung ada sekitar 6 unit rumah yang atapnya terangkat. Rumah yang rusak parah yakni milik Hendra Gunawan dan yang lainnya mengalami rusak sedang dan ringan. Pihak pemerintahan desa telah mengambil tindakan cepat dengan memberikan bantuan awal berupa material bangunan dan pemerintah Desa Tanah Merah juga telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait agar bantuan lanjutan bisa segera disalurkan ke korban bencana. Jadi mohonlah pada dinas terkait bisa membantulah. Pada intinya pihak pemerintahan desa sudah ambil kebijakan, ambil tindakan secepat mungkin kita bantu dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk segera memperbaiki rumah yang terdampak puting beliung pada hari ini. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pembukaan konferensi koordinator cabang, Konkorkap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII ke-23 Sumatera Utara, berlangsung ricuh. Penyebabnya, karena puluhan kader PMII Sumut yang datang, menganggap kegiatan ini menyalahi aturan internal organisasi, dan meminta agar acara ini dihentikan. Beginilah detik-detik kericuhan yang terjadi di acara pembukaan konferensi koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-23 Sumatera Utara yang digelar di Aula Taman Pramuka Cadika Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang kemarin sore. Terlihat anggota PMII yang berada di dalam aula saling lempar kursi. Akibat keributan tersebut, pintu kaca gedung pecah dan juga kaca jendela lainnya pecah. Hal ini disebabkan karena aksi lempar dari dua kubu yang terlibat konflik. Sementara itu, kursi-kursi yang ada di lokasi acara juga terlihat berserakan di dalam gedung. Salah seorang kader PMII Sumut, Safi, menyebutkan mereka sudah membuat pernyataan sikap atas kegiatan yang dilakukan. Ada 6 poin penting yang perlu disampaikan pada agenda Konkoorcap ke-23 PMII Sumatera Utara dan tidak dibenarkan dibuka oleh PB PMII. Adapun sejumlah poin yang dituntut kader PMII Sumut ini diantaranya adalah SK PKC PMII Sumatera Utara Masa Khidmat 2021-2023 yang diketuai oleh Muhammad Tarmizi sudah berakhir pada 29 November tahun 2023 lalu. Sehingga acara yang digelar Tarmizi ini sudah dianggap ilegal. Dan diketahui Muhammad Tarmizi selaku Ketua PMII Sumut merangkap jabatan sebagai Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral PB PMII yang melanggar hasil keputusan Muspimnas tahun 2022. Ketua PKC PMII Sumatera Utara, tapi beliau juga rangkap jabatan sebagai Ketua Bidang SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi aturan organisasi, Bang. Pada bagian peraturan organisasi tentang keanggotaan PMII. Bab 3, perangkapan keanggotaan dan jabatan pasal 4 ayat 3 yaitu setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap jenjang level kepengurusan di PMII. Kegiatan ini akhirnya diberhentikan setelah pihak kepolisian dari Polsek Lubuk Pakam dan Satpol PP
yang menjaga aset gedung milik Pemkab Deli Serdang tersebut, mereka meminta kedua belah pihak untuk membubarkan diri. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Guna mencegah anak muda menjadi pekerja migran Indonesia ilegal, pemerintah Kota Binjai sediakan lowongan kerja bagi pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Banyaknya kasus pekerja migran ilegal di negara Kamboja yang dialami warga Kota Binjai membuat pemerintah kota menciptakan terobosan baru dengan menyediakan lapangan kerja. Adapun upaya pemerintah kota dalam menciptakan lapangan kerja yakni bekerja sama dengan 35 perusahaan untuk menyediakan 1.450 peluang kerja bagi warga Kota Binjai. Meskipun job fair kerap dilakukan Pemko Binjai, namun kali ini Pemko lebih serius dan membuat perjanjian kerjasama untuk menerima tenaga kerja baru, khususnya dari warga Kota Binjai, untuk menghindari lebih banyak warga yang berupaya menjadi pekerja migran ilegal. Wali kota mengaku, jika kerjasama dengan sejumlah perusahaan secara kontinu dilakukan, dapat menekan angka pengangguran di Kota Binjai. Untuk memenuhi kualitas yang dibutuhkan perusahaan, warga Binjai juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang bekerja sama dengan lembaga latihan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta. Kami pemerintah Kota Binjai mengundang 35 perusahaan 35 perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Binjai. Ada lebih kurang 1.500 lowongan pekerjaan. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat Kota Binjai, anak-anak muda untuk bisa melamar dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan penyerap tenaga kerjanya. Ratusan warga Kota Binjai antusias mengikuti job fair untuk melamar pekerjaan. Dengan harapan, kemampuan yang dimiliki pelamar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Asahan, melakukan sidak ke sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di sekitar kota Kisaran. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan satu tempat hiburan malam yang telah disegel pemerintah Kabupaten Asahan, masih tetap beroperasi. Sejumlah anggota DPRD Asahan bersama aparatur pemerintah Kabupaten Asahan didampingi personel kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi tempat hiburan malam Nesba yang berlokasi di sekitar Kompleks Terminal Madya Kota Kisaran. Sebelumnya, tempat hiburan malam ini telah disegel oleh tim yang dipimpin Wakil Bupati Asahan karena perizinannya dianggap bermasalah. Namun sangat disayangkan, pihak pengelola tempat hiburan malam ini seolah tidak peduli dan masih tetap beroperasi. Bahkan stiker segel yang dipasang juga sudah tidak terlihat, diduga sengaja dicopot. Wakil Ketua DPRD Asahan, Nazaruddin Marpawum, yang turut melakukan sidak, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, pihak DPRD Asahan akan membuat laporan dan memproses hal tersebut di Lembaga Wakil Rakyat. Kami malam ini melaksanakan kegiatan monitoring. Ternyata setelah dilakukan monitoring, masih ada juga kafe-kafe yang buka untuk itu. Nantinya akan dibuat suatu laporan. Kami sendiri DPRD akan membuat laporan. Nah, kegiatan itu bahwasanya kegiatan itu nantinya akan diproses di DPRD Kabupaten Asahan untuk kami sendiri. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 242 jemaah haji Labuan Batu Selatan diberangkatkan menuju embarkasi Medan. Pelepasan jemaah haji ini diiringi isak tangis anak dan saudara. Inilah suasana di gedung SBBK Kota Pinang sebelum dilepas jemaah haji dari seluruh kecamatan yang berada di Labuan Batu Selatan. Suasana haru terlihat saat sanak saudara saling berpelukan untuk melepas rindu sebelum diberangkatkan menuju asrama haji Medan. Di antara 243 jemaah haji yang akan diberangkatkan yakni Fauzan Darmawangsa, yaitu jemaah paling muda berusia 18 tahun, sedangkan untuk jemaah haji tertua yaitu Marsudi Ridwan berusia 87 tahun. Sebagai jemaah haji termuda, Fauzan Darmawangsa menyampaikan rasa haru karena baru pertama kali berangkat menuju Tanah Suci untuk menggantikan orang tuanya. Ia berharap menjadi haji yang mabrur. Sebelum pemberangkatan jemaah haji, Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang berharap jemaah haji yang berangkat sehat pergi dan sehat pulang. Pihaknya juga menitipkan doa kepada mereka yang berangkat untuk mendoakan agar Kabupaten Labusel satu langkah lebih maju dari kabupaten lainnya. Bagaimana perasaannya Bang sebagai haji termuda tahun ini Bang? Terharu Bang. Baru ini pertama kali soal Bang berangkat. Ini didaftar atau menggantikan Bang? Menggantikan orang tua Bang. Umur berapa umurnya? 18 tahun. Gimana? Jadi haji yang masuk. Kita membantu masyarakat. Untuk jemaah haji Labuhan Batu Selatan, diperkirakan akan diberangkatkan menuju Jeddah pada 20 Mei malam ini. Alhamdulillah kita ucapkan akhirnya kita melaksanakan pemberangkatan haji dengan khidmat sederhana dan semoga haji yang berangkat sehat pergi sehat pulang, dan juga kita menitipkan doa kepada mereka yang berangkat untuk mendoakan kita yang ditinggalkan agar kabupaten kita baik-baik saja dan bisa satu langkah lebih maju dari kabupaten lain. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul melaporkan. Salah satu tempat wisata populer yang sering dikunjungi jemaah haji di Madinah, Arab Saudi adalah wisata Jabal Magnet. Jabal Magnet yang dikenal oleh jamaah haji Indonesia untuk diziarahi saat berada di kota Madinah. Diyakini tempat ini mengandung unsur magnet yang sangat tinggi sehingga membuat banyak jamaah yang penasaran, termasuk tim liputan haji 1446 Hijriah. Para rombongan jamaah haji dengan menggunakan kendaraan bus dapat secara langsung menikmati lokasi Jabal Magnet yang dikenal sebagai Mantikotul Baido oleh orang Arab di saat teriknya matahari kota Madinah. Lokasi Jabal Magnet dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Madinah. Jalanan menuju kawasan tersebut memang cukup indah. Selain jalan yang lurus dan bersih, sebelah kanan dan kiri jalan juga terdapat kebun kurma dan pohon-pohonan hijau yang membuat padang gurun berwarna. Ketika sampai di Jabal Magnet, para jamaah akan merasa heran di saat kedatangan ke lokasi, justru mengalami dorongan berat untuk tiba di lokasi, dan saat pulang, para jamaah haji merasa heran karena kecepatan bus semakin kencang, padahal posisi porseneling bus di posisi normal. Bus berjalan dengan sendirinya, walaupun mesin dalam keadaan off engine. Para jamaah merasa bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu menakjubkan. Dari kota Madinah, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025.
Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara berlaku Rabu 21 Mei 2025. Pagi hari diperkirakan berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Gunung Sitoli, Medan, Langkat, Nias, Nias Utara, Padang Lawas, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Binjai, Pematang Siantar, Labuhan Batu Utara, Langkat, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Serta untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Nias Utara, Tapanuli Tengah, dan Toba. Suhu udara berkisar 15-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65-97%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 3-8 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 20 Mei 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, lereng barat, serta pantai barat wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.